Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Rahmatani, NIM 24201101, kelas TIF RP 24F. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Pertama, di bagian paling atas kita improve berbagai library yang dibutuhkan program. Ada scanner untuk mengambil input dari user, file reader dan file writer untuk membaca dan menulis file. Terus ada print writer untuk menyimpan data ke file dan array list untuk menampung data mahasiswa. Di sini kita menentukan nama file tempat data mahasiswa akan disimpan dan juga membuat satu scanner untuk membaca input dari keyboard. Di dalam metode main, program menampilkan menu dan meminta user memilih. Menu terus berulang menggunakan do while sampai user memilih angka 4 untuk keluar. Metode ini hanya menampilkan teks menu agar kodenya lebih rapi. Di sini, user diminta mengisi NIM, nama, umur, dan IPK. Setelah itu, data dimasukkan ke objek mahasiswa. Lalu menggunakan print writer, data ditulis ke file mahasiswa. Ketika memilih menu 2, program membaca file mahasiswa baris demi baris. Setiap baris dipisah pakai koma untuk mendapatkan NIM, nama, umur, dan IPK. Lalu data ditampilkan dalam bentuk tabel. Untuk menu 3, user memasukkan NIM yang ingin dicari, program membaca seluruh data mahasiswa dari file, kemudian melalui proses pencarian menggunakan fungsi rekursif. Metode ini digunakan untuk mengambil semua data mahasiswa dari file dan menyimpannya ke dalam list agar nanti bisa diproses oleh fungsi rekursif. Program ini adalah fungsi rekursif untuk mencari NIM. Rekursif berarti fungsi memanggil dirinya sendiri. Ada dua kondisi berhenti. 1. Jika indeks sudah sama atau lebih besar dari ukuran list, artinya kita sudah sampai di akhir daftar. Fungsi mengembalikan 0, menandakan bahwa NIM yang kita cari tidak ditemukan. Bayangkan kita memeriksa lembar absensi satu persatu. Kalau sudah sampai akhir lembar dan belum ketemu, kita bilang tidak ada. Itu sama seperti 0. Yang kedua, kalau NIM pada posisi saat ini sama dengan NIM yang dicari, fungsi langsung mengambilkan data mahasiswa tersebut. Artinya, pencarian berhasil dan kita dapat menampilkan data itu. Seperti menemukan nama yang tepat di daftar, ketemu, kita ambil datanya dan berhenti mencari. Kalau belum ketemu, fungsi memanggil dirinya lagi dengan indeks berikutnya. Bagian pertama adalah atribut. Keempat atribut ini mewakili data mahasiswa sesuai spesifikasi, ada NIM, nama, umur, dan IPK. Atributnya dibuat privat supaya tidak bisa diubah langsung dari luar kelas sehingga lebih aman. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini dipanggil setiap kali kita membuat objek mahasiswa baru. Nilai yang dimasukkan dari input user akan disimpan ke dalam atribut di atas. Kemudian ada metode getter. Getter ini digunakan terutama oleh fungsi rekursif untuk membaca NIM dari objek mahasiswa. Berikutnya, ada metode untuk menyimpan data ke file. Metode ini mengubah data mahasiswa menjadi satu baris teks dengan pemisah koma. Format ini digunakan saat menulis ke file mahasiswa. Dan yang terakhir adalah metode toString. Metode ini digunakan saat kita menampilkan data di konsol. String format dipakai supaya tampilannya rapi dalam bentuk tabel, sehingga kolom NIM, nama, umur, dan IPK tersusun sejajar. Sekarang, saya akan menjelaskan hasil output yang muncul dari program pada metode main.
Saat program dijalankan, tampilan pertama yang muncul adalah menu utama yang berisi 4 pilihan: input dan simpan data ke file, tampilkan data dari file, pencarian rekursif, dan pilihan untuk keluar. Setelah menu tampil, program meminta kita memasukkan nomor pilihan. Jika kita memilih menu nomor 1, program akan menampilkan prompt input mulai dari NIM, nama, umur, dan IPK. Jika kita memilih menu nomor 2, program akan membuka file mahasiswa dan menampilkan seluruh data yang tersimpan dalam bentuk tabel. Jika kita memilih menu nomor 3, program akan menampilkan prompt untuk memasukkan NIM yang ingin dicari. Setelah memasukkan NIM, program membaca semua data dari file. Kemudian, melakukan pencarian menggunakan metode rekursif. Jika data ditemukan, output menampilkan tabel satu baris yang berisi data mahasiswa tersebut. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa NIM tersebut tidak ada dalam tabel. Dan yang terakhir, jika kita memilih menu nomor 4, program menampilkan pesan, "Terima kasih, program berakhir," lalu program selesai dijalankan. Itulah urutan lengkap hasil output yang ditampilkan oleh program dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.